Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas RC akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat rekomendasi mata kuliah dan divisualisasikan dalam bentuk dashboard. Di sini saya tidak sendiri, ada Yunike Priscila Sitorus, ada Ramadita Atifa Henry, ada Siva Fatona, dan ada saya sendiri, yaitu Jadi Pemulia. Dan untuk bagian kode awalnya akan dijelaskan oleh Siva. Pada Siva dipersilakan. Baik, untuk langkah pertama yaitu mengimport data nilai mahasiswa menggunakan library Excel untuk membaca data dari file CSV, kemudian mencetak data tersebut. Langkah selanjutnya, mendefinisikan fungsi rekomendasi underscore mata kuliah dengan data sebagai argumennya. Nah, di bagian statement yang merupakan bagian perintah, fungsi ini memberikan rekomendasi mata kuliah berdasarkan nilai mahasiswa dengan kriteria kelulusan minimal C untuk satu mata kuliah dan akan direkomendasikan mata kuliah yang mengulang jika nilai tidak memenuhi kriteria tersebut. Lalu langkah ketiga, memanggil fungsi rekomendasi mata kuliah yang telah dibuat dengan data sebagai argumen dan menyimpan data dalam data frame DF. Lalu kita mencetak hasil rekomendasi mata kuliah. Di sini tertera hasil tabel dengan nama mahasiswa dan rekomendasi mata kuliah yang bisa diambil. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ramadita Atifa Henry, padanya dipersilahkan. Oke, pada file UI.R ini berisi definisi antar muka pengguna UI dari aplikasi Shiny. Di dalamnya itu bisa mendefinisikan elemen-elemen tata letak, input, dan output yang akan ditampilkan kepada pengguna. Ini juga mencakup tata letak halaman, elemen-elemen input seperti tombol atau slider, dan elemen-elemen output seperti grafik atau tabel. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit per baris kodenya. Di sini ada library Shiny itu untuk membuat aplikasi web. Kemudian library Shiny Dashboard itu tuh membuat dashboard interaktif dengan tata letak yang rapi. Kemudian ada Shiny UI itu untuk mendefinisikan antar muka pengguna Shiny. Kemudian ada Fluid Page itu membuat halaman Shiny dengan tata letak alur yang responsif. Kemudian ada title panel itu untuk membuat judul di bagian atasnya. Di sini kita menggunakan teks rekomendasi mata kuliah dashboard. Kemudian ada slide bar layout itu untuk membagi tata letak menjadi dua bagian. Itu ada sidebar dan main panel. Kemudian sidebar panelnya itu panel sisi yang berisikan elemen-elemen pengontrol. Di sini kita ada text input itu untuk memasukkan nama mahasiswa dan action button itu untuk tombol submit. Kemudian ada text input itu kotak input teks dengan ID nama underscore mahasiswa. Kemudian kita labelkan menjadi nama mahasiswa. Kemudian tuh action button itu tombol aksi dengan ID submit underscore button dengan kita labelkan menjadi submit. Kemudian itu ada main panel, itu adalah panel utama yang berisi elemen-elemen output. Dalam hal ini tuh ada tabel output, itu untuk menampilkan tabel outputnya. Kemudian tabel output itu kita namakan dengan tabel yang akan diisi dengan hasil yang dihasilkan oleh aplikasi. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya Yunika. Baik, selanjutnya kita di sini akan masuk pada server logic untuk rekomendasi mata kuliahnya. Nah, di sini kita akan mengenal datasetnya dahulu. Di sini kita memberikan rekomendasi mata kuliah berdasarkan nilai mahasiswanya dengan menggunakan data kita tadi. Kemudian ini akan memungkinkan kita memberikan rekomendasi berdasarkan nilai yang diperoleh oleh mahasiswa pada mata kuliah tertentu. Nah, kemudian kita masuk kepada fungsi syarat semester 5 ini. Nah, fungsi syarat semester 5 ini itu berfokus pada menghitung rekomendasi mata kuliah untuk satu mahasiswanya, yaitu dengan menerima nilai dari berbagai mata kuliahnya, kemudian menilai setiap nilai untuk menentukan rekomendasi menggunakan aturan tertentu yang sudah kita buat. Kemudian di sini akan menyusun rekomendasi ke dalam sebuah vektor hasilnya nanti. Kemudian kita melihat di sini ada UI itu bertujuan untuk menyediakan platform bagi pengguna untuk memasukkan nama mahasiswanya nanti. Kemudian sidebar panel itu untuk
membuat kolom input untuk memasukkan nama mahasiswa dan tombol submit-nya juga. Nah, main panel ini menampilkan tabel output yang menunjukkan rekomendasi mata kuliahnya. Nah, selanjutnya, respon terhadap interaksi itu nanti saat pengguna akan memasukkan nama mahasiswa dan menekan tombol submit, maka data nilai mahasiswa dari berdasarkan nama yang dimasukkan itu, fungsi syarat semester 5 tadi digunakan untuk menghasilkan rekomendasi mata kuliah untuk mahasiswa tersebut. Nah, tabel output diperbarui dengan rekomendasi yang dihasilkannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jelly. Oke, setelah melakukan berbagai langkah-langkah sebelumnya itu tadi, selanjutnya akan dilakukan demonstrasi dashboard rekomendasi mata kuliah yang sintaks dasarnya tadi sudah dibuat dan disesuaikan dengan UI dan servernya. Kemudian kita menggunakan, intinya kita membangun dashboardnya dengan menggunakan package Shiny dengan dasar sintaks pada soal dengan tambahan elemen-elemen tata letak, input, dan output yang akan ditampilkan kepada pengguna. Juga nanti di sini dilakukan pembangunan server yang tadi sudah dijelaskan, yang berisi logika pemrosesan data yang berisi data dan pengaturan respon terhadap input dari antarmuka pengguna atau UI. Jadi saya akan langsung mendemonstrasikan saja di sini karena sudah dibuat. Jadi kita langsung run app-nya. Nah, di sini adalah tampilan UI dari dashboard rekomendasi mata kuliah. Di sini ada nama mahasiswa dan tempat untuk input nama mahasiswanya, dan di sini ada tombol submit. Misalkan kita ingin melihat rekomendasi untuk mahasiswa bernama B di sini. Dan akan keluar mata kuliah rekomendasi, yaitu data mining, komputasi statistik, metode numerik, visualisasi data, pembelajaran mesin, dan kecerdasan buatan. Untuk lebih pastinya, kita akan menyesuaikan. Di sini kan kita udah punya tabel nilai-nilainya sebelum dilakukan rekomendasi. Nah, untuk yang B ini, di sini dia mempunyai nilai E. Mana ini nilai E satu-satunya, yang mana pasti nggak akan direkomendasikan untuk mengambil mata kuliah di semester 5. Kalau Mednum, ketika lulus Mednum, dia akan direkomendasikan untuk mengambil TO. Sedangkan dia di sini nilainya E, maka dia harus mengulang. Direkomendasikan untuk mengulang. Begitu juga untuk yang A misalkan. Ketika yang A ini karena nilainya tidak ada yang di bawah C, maka dia direkomendasikan untuk mengambil seluruh mata kuliah yang ada di semester 5. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai tugas kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.